Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi Allah kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, pada tema kemarin kita semester 1 anak-anak ya, kita sudah membahas banyak pelajaran baik tentang IPS, bahasa Indonesia ataupun yang lain dalam pelajaran tematik. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Bu Husna akan menjelaskan pelajaran tematik tema 6, subtema 1 sampai 3. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang menuju masyarakat sejahtera. Dalam tema 6 ini nanti Bu Husna akan menjelaskan pada subtema 1, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Berikutnya pada subtema kedua, yaitu kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Berikutnya pada subtema 3 kita akan belajar tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Anak-anak, tentunya kita sering mendengar kata-kata proklamasi ya. Nah, makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia, apa proklamasi itu? Nah, anak-anak, proklamasi diambil dari bahasa Yunani yang berarti proklamatio ya, yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia. Pengumuman kalau bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Anak-anak, proklamasi ini pengumumannya tidak hanya untuk rakyat Indonesia saja, tetapi untuk rakyat seluruh dunia, bahwasanya Indonesia telah bebas dari penjajah. Nah, berikutnya anak-anak, makna proklamasi kemerdekaan ya, apa maknanya? 1. Makna dari proklamasi adalah puncak perjuangan Indonesia. Dengan adanya proklamasi yang telah diproklamatorkan oleh Bapak Soekarno ya, bahwasanya Indonesia dengan adanya proklamasi, bangsa Indonesia telah melakukan ya perjuangan, dan ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Makna kedua, awal terbentuknya NKRI. Jadi dengan adanya proklamasi kemerdekaan, NKRI terbentuk ya, yang awalnya masih dijajah. Berikutnya, makna proklamasi yang ketiga yaitu tonggak sejarah Indonesia. Yang keempat, alat hukum internasional untuk melakukan kerjasama internasional. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini anak-anak, maka Indonesia sudah mempunyai hak untuk bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia. Kemudian makna berikutnya adalah titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi nasional. Yang sebelumnya Indonesia dijajah oleh Belanda, maka hukum yang dipakai adalah hukum kolonial. Tergantung, semuanya itu terserah oleh Belanda. Tetapi ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, maka hukum kolonial sudah menjadi hukum nasional ya, berubah menjadi hukum nasional. Anak-anak, berikutnya adalah makna berikutnya, pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Karena Indonesia sudah merdeka, maka keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia, masyarakatnya
akan menjadi masyarakat yang makmur, tidak akan dijajah kembali. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus memperjuangkan terus ya, harus proklamasi kemerdekaan itu kita jaga jangan sampai kita dijajah kembali. Harus mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak, berikutnya Bu Sun akan menjelaskan memaknai proklamasi. Kalau tadi kita sudah tahu makna proklamasi, sekarang bagaimana ya caranya kita memaknai proklamasi? Lah, memaknai proklamasi adalah dengan cara berperilaku positif. Bagaimana maksudnya? Maksudnya anak-anak, dengan kita melaksanakan segala sesuatu yang berdasarkan norma, ya, baik norma agama ataupun norma masyarakat. Jadi kalau apa yang kita lakukan itu baik bagi agama, baik bagi masyarakat, maka kita sudah bisa memaknai proklamasi. Nah, berikutnya anak-anak, bagaimana ya upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Nah, satu upayanya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air berarti diantaranya anak-anak, kita harus mencintai produk-produk Indonesia. Ya, kita bangga dengan karya masyarakat Indonesia. Termasuk cinta tanah air, yaitu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Kita sebagai siswa, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mempertahankan kemerdekaan. Upaya berikutnya apa? Ya, yaitu membina persatuan dan kesatuan. Dimanapun kita berada anak-anak ya, kita harus tetap bersatu. Kita tidak mudah digoyahkan ya, tidak mudah untuk diadu domba ya, di mana saja. Kemudian upaya berikutnya yaitu rela berkorban, baik jiwa maupun raga. Kita harus rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak, berikutnya upaya menuju masyarakat sejahtera. Nah, sesuai tujuan bangsa Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Jadi dengan adanya kemerdekaan, kita harus bisa memajukan kesejahteraan umum. Kita harus bisa bagaimana ya memajukan diri kita, mempertahankan kemerdekaan itu. Yang kedua, upaya mensejahterakan harus didukung oleh masyarakat. Jadi kalau selama ini pemerintah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat, maka masyarakat harus mendukung. Seperti sekarang ya, kita harus kemana-mana bisa menjaga kesehatan kita, harus bisa menjaga protokoler kesehatan ya, harus bisa melaksanakannya. Kita harus dukung. Apa yang diupayakan oleh pemerintah harus kita dukung. Kenapa? Biar masyarakat sejahtera bisa kita temui ya, bisa kita laksanakan. Nah, berikutnya anak-anak, upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Bagaimana upayanya? Yang nomor 1, saling toleransi. Jadi kita walaupun berbeda agama dengan teman kita ya, kita harus bisa menjaga toleransi ataupun yang lainnya ya. Berikutnya, upaya mewujudkan yang nomor 2, meratakan pembangunan. Sebagaimana pemerintah kita menggalakkan ya, pembangunan baik di desa maupun di kota sama rata, tidak ada yang dibedakan, biar sama-sama maju ya. Itu harus kita dukung anak-anak. Nah, itu. Berikutnya adalah membayar pajak tepat waktu. Nah, biasanya dikor-korkan, ayo kita patuh pajak. Untuk apa ya pajak itu? Untuk pembangunan negara kita. Dengan adanya membayar pajak tepat waktu, maka pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah bisa terlaksana ya. Berikutnya, upaya berikutnya adalah memperbaiki fasilitas umum. Memperbaiki fasilitas umum anak-anak
Seperti sekarang ya, kita lihat jalan di mana saja kalau ada jalan rusak ya langsung diperbaiki oleh pemerintah. Itu harus kita dukung ya. Nah, berikutnya kalau di pasar-pasar sekarang diperbaiki biar kita lebih mudah untuk berbelanja. Nah, itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berikutnya, memperbanyak lapangan kerja. Nah, memperbanyak lapangan kerja ini walaupun sekarang ya pemerintah sudah berusaha memperbanyak lapangan kerja, tetapi tidak kemungkinan kita sebagai masyarakat bisa ya membangun lapangan kerja sendiri. Caranya adalah kita berwirausaha ya, kita jualan sekarang sedang online dan lain sebagainya. Itu adalah memperbanyak lapangan kerja kita sendiri. Kita tidak menunggu dari pemerintah ya. Kita berusaha untuk mewujudkan masyarakat sejahtera mandiri anak-anak ya, yaitu dengan memperbanyak lapangan kerja dengan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, berikutnya anak-anak, upaya mewujudkan tujuan negara. Nah, anak-anak, tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, tujuan negara yang sebanyak 4 tadi anak-anak, ayo kita dukung ya. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan negara. Kita dukung dengan segenap jiwa dan raga, dengan sekuat-kuatnya kita ya. Jadi kita harus lebih semangat dalam menjalankan segala hal. Kita tidak boleh malas-malasan ya untuk mewujudkan tujuan negara. Berikutnya anak-anak, upaya mewujudkan tujuan negara berikutnya adalah upaya yang dilakukan. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga kedamaian antar suku atau agama, bekerja sama antar negara, dan siap bersaing. Dimanapun kita berada, kita siap bersaing. Kita bersaing untuk semakin pintar. Contohnya ya, kita bersaing lebih maju lagi. Itu harus kita laksanakan supaya upaya yang dilakukan akan bisa terwujud. Berikutnya, pemerintah sekarang mendirikan sekolah, mendirikan bangunan-bangunan untuk memajukan tujuan negara itu. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang swasta misalkan, itu adalah cara mendukung dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berikutnya, menjadi anggota PBB ya. Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara berperan serta ya menjadi anggota PBB, sering memberi bantuan kepada negara-negara yang sekarang sedang perang atau yang perlu bantuan. Itu Indonesia selalu memberi bantuan kepada negara-negara yang memerlukan. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran tema 6 sudah disampaikan Bu Husna ya, khususnya pada pelajaran IPS. Nah, untuk belajar kalian di rumah dan lebih mantap dalam pemahaman materi pelajaran IPS tema 6 ini, anak-anak silakan mengerjakan LKS tema 6 ya, subtema 1, 2, dan 3, A dan B. Pelajaran IPS. Silakan dikerjakan, tetap semangat dalam kondisi apapun. Anak-anak selalu jaga kesehatan ya. Kenapa? Karena kesehatan adalah sangat diperlukan dalam segala aktivitas kita. Dari Bu Husna, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.